wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Putra dengan NIM 23109 11310042. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia pria dan wanita beserta fungsinya. Sistem reproduksi pria merupakan kesatuan dari beberapa organ yang mempunyai fungsi dan aktivitas terkait dengan fungsi reproduksi, yaitu menghasilkan spermatozoa, fungsi endokrin yang menghasilkan hormon androgen, dan fungsi seksual dalam rangka proses hubungan seksual. Secara umum, pada sistem reproduksi pria terdapat beberapa organ utama, yaitu penis, testis, termasuk skrotum yang membungkusnya, kelenjar seks aksesori yang terdiri dari kelenjar bulbopetralis, kelenjar prostat, dan vesika seminalis, serta saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Selain organ utama tersebut, masih ada organ lain berupa arteri dan vena, pembuluh darah, limfa, serta sarafnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu, yaitu organ genitalia luarnya atau eksternanya. Yang pertama yaitu adalah penis. Penis adalah kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama, dan juga sebagai saluran pembuangan sperma dan udara seni. Penis rata-rata sekitar 5-10 cm pada keadaan tidak ereksi, dan pada ereksi itu sekitar 12-19 cm. Penis terletak digantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut sebagai glans penis, dan pada bagian tengah disebut corpus penis, dan bagian pangkal disebut adix penis. Tidak berhubungan dengan bagian permukaan dalam dari organ penis dan tidak mempunyai jaringan adiposa. Kulit ini berhubungan dengan panggul, skrotum, dan perineum. Pada penis terdiri dari atas 3 kolom silindris jaringan erektil. 2 di bagian dorsal atau lateral adalah corpus cavernosum penis, dan 1 kolomnya di bawahnya adalah corpus spongiosum yang mengandung uretra yang melebar membentuk glans penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis akan membesar, kaku, dan tegak atau sedang mengalami ereksi. Selanjutnya itu adalah skrotum. Skrotum merupakan organ genitalia eksterna yang ada di luar tubuh yang dapat dilihat dari luar. Bagian ini berupa kantung yang disusun oleh kulit tipis dan fascia superficial. Dari luar, skrotum tampak seperti buah kantong kulit yang dipisahkan ke arah lateral oleh sekat tengah yang disebut raft. Sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat atau septum menjadi 2 buah kantung yang masing-masing berupa sebuah testis. Sekat terpisah tersebut terdiri atas fascia superficial dengan jaringan kontraktil yang disebut dartos, yang terdiri dari ikatan serabut-serabut polos. Dartos juga terdapat pada jaringan subkutan atau bawah kulit skrotum yang secara langsung berhubungan dengan jaringan subkutan dinding perut. Dartos inilah yang menyebabkan skrotum mengkerut bila berkontraksi. Produksi dan kehidupan sperma memerlukan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Karena skrotum terletak di luar rongga tubuh, maka suhunya selalu di bawah suhu tubuh. Dalam skrotum juga terdapat cremaster, suatu otot serat lintang yang kecil dan dapat mengangkat testis mendekati rongga panggul bila dalam keadaan dingin. Dengan demikian, testis akan dapat menyerap panas dari tubuh untuk menghilangkan kelebihan panas yang akan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ genitalia dalam atau interna. Kelenjar seks saluran genital
dan testis membentuk organ reproduksi internal, yaitu epidermis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra adalah bagian lain dari saluran genital. Vesika seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretral atau Cooper membentuk kelenjar kelamin. Yang pertama yaitu adalah testis. Gonad jantan adalah nama lain dari testis. Dua struktur berbentuk oval berdiameter kira-kira 5 cm ditutupi oleh skrotum dan terbuat dari pembuluh darah kecil yang dikenal sebagai tubulus seminiferus. Sel Leydig dan tubulus seminiferus, pembuluh darah halus, ditemukan di dalam testis, sementara sel Leydig bekerja untuk membentuk hormon testosteron. Tubulus seminiferus terlibat dalam proses pembuatan sel sperma atau spermatogenesis. Jadi selain memproduksi hormon testosteron, testis berfungsi sebagai alat penghasil sperma. Yang selanjutnya adalah saluran kelamin. Yang pertama itu adalah tabung yang berliku yang disebut epididymis. Muncul dari testis. Epididymis adalah saluran yang menghubungkan testikel dengan vas deferens dalam sistem reproduksi pria. Yang selanjutnya itu adalah saluran lurus yang keluar dari epididymis. Dikenal sebagai vas deferens memfasilitasi pergerakan sperma dari epididymis ke vasikula seminalis. Vasikula seminalis atau kantung semen terhubung ke uretra melalui saluran sempit yang disebut saluran ejakulasi. Saluran ini dapat menyemburkan sperma sehingga masuk ke ureter dan mengalir keluar. Selanjutnya adalah penis berisi uretra, tabung terakhir dari saluran genital karena membantu mengeluarkan urin dari tubuh. Uretra berfungsi sebagai jalur eliminasi. Uretra berfungsi sebagai saluran air mani dari kantong semen, menjadikannya saluran kelamin sementara. Selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan tentang kelenjar kelamin, yaitu vesikula seminalis. Sepasang vesikula seminalis atau kantong air mani menyatu untuk membentuk satu kantung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel sperma. Dindingnya memiliki kemampuan untuk membuat getah kuningan yang kaya akan nutrisi. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar prostat, yaitu cairan vesikula seminalis dibuat basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, digunakan untuk melindungi spermatozoa dari kesamaan vagina dan uretra. Yang selanjutnya adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper. Kelenjar ekskresi cairan alkali terletak di bawah kelenjar prostat. Semen dibuat ketika sperma dari testis bergabung dengan cairan kelenjar kelamin. Air mani ini dikeluarkan saat sanggama melalui uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Untuk menjalankan fungsinya, sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian, mulai dari labia mayor, labia minor, klitoris, vagina, rahim, tuba falopi, hingga ovarium. Hubungan seksual, reproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Pada dasarnya, fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan selama masa perkembangan janin. Organ reproduksi wanita akan menghasilkan kurang lebih sebanyak 6 juta ovum. Setelah anak dilahirkan, ovum tersebut akan tersisa sekitar 1 juta sel telur. Lalu ketika telah mencapai masa pubertas, hanya ada sekitar 300.000 sel telur yang tersisa pada organ reproduksi wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genital luarnya atau eksternalnya.
Yang pertama adalah labia mayornya. Labia mayor itu adalah bagian keluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia mayor akan ditubuhi rambut atau kemaluan yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam rongga organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya itu adalah labium minor. Labium minor itu adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukurannya. Organ ini terletak pada labia mayor di dalamnya dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra. Saluran yang berfungsi sebagai membawa urin ke luar tubuh. Kulit labia minor memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun bengkak. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minor. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf yang sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang selanjutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang vagina ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat hubungan seksual. Selanjutnya adalah hymen. Hymen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi bagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Selanjutnya adalah organ genitalia dalam atau internal. Yang pertama itu adalah vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau cervix dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan. Bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Saat itu vagina juga dilapisi oleh selaput lendir yang dapat menjaganya agar tetap lembab. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian, yaitu cervix atau leher rahim. Bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dan dengan vagina. Pertamanya, leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu ectocervix dan endocervix. Cervix dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, cervix juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Yang kedua yaitu adalah korpus atau badan uterusnya. Bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan seluruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio.
pada tahap awal. Jika telah memasuki proses persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tuba falopi. Tuba falopi adalah atau oviduk adalah dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau infundibulum menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim. Yang selanjutnya adalah ovarium. Ovarium itu adalah indung telur atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi hormon estrogen serta hormon progesteron. Sini saya akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putra dengan NIM 2310911310042. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia pria dan wanita beserta fungsinya. Sistem reproduksi pria merupakan kesatuan dari beberapa organ yang mempunyai fungsi dan aktivitas terkait dengan fungsi reproduksi, yaitu menghasilkan spermatozoa, fungsi endokrin yang menghasilkan hormon androgen, dan fungsi seksual dalam rangka proses hubungan seksual. Secara umum, pada sistem reproduksi pria terdapat beberapa organ utama, yaitu penis, testis, termasuk skrotum yang membungkusnya, kelenjar seks aksesori yang terdiri dari kelenjar bulbopetralis, kelenjar prostat, dan vesika seminalis, serta saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Selain organ utama tersebut, masih ada organ lain berupa arteri dan vena, pembuluh darah, limfa, serta sarafnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu, yaitu organ genitalia luarnya atau eksternanya. Yang pertama yaitu adalah penis. Penis adalah kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama, dan juga sebagai saluran pembuangan sperma dan udara seni. Penis rata-rata sekitar 5-10 cm pada keadaan tidak ereksi, dan pada ereksi itu sekitar 12-19 cm. Penis terletak digantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut sebagai glans penis, dan pada bagian tengah disebut corpus penis, dan bagian pangkal disebut adix penis. Tidak berhubungan dengan bagian permukaan dalam dari organ penis dan tidak mempunyai jaringan adiposa. Kulit ini berhubungan dengan panggul, skrotum, dan perineum. Pada penis terdiri dari atas 3 kolom silindris jaringan erektil. 2 di bagian dorsal atau lateral adalah corpus cavernosum penis, dan 1 kolomnya di bawahnya adalah corpus spongiosum yang mengandung uretra yang melebar membentuk glans penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis akan membesar, kaku, dan tegak atau sedang mengalami ereksi. Selanjutnya itu adalah skrotum. Skrotum merupakan organ genitalia eksterna yang ada di luar tubuh yang dapat dilihat dari luar. Bagian ini berupa kantung yang disusun oleh kulit tipis dan fascia superficial. Dari luar, skrotum tampak seperti buah kantong kulit yang dipisahkan ke arah lateral.
oleh sekat tengah yang disebut raf. Sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat atau septum menjadi dua buah kantung yang masing-masing berupa sebuah testis. Sekat terpisah tersebut terdiri atas fascia superficial dengan jaringan kontraktil yang disebut dartos yang terdiri dari ikatan serabut-serabut polos. Dartos juga terdapat pada jaringan subkutan atau bawah kulit skrotum yang secara langsung berhubungan dengan jaringan subkutan dinding perut. Dartos inilah yang menyebabkan skrotum mengkerut bila berkontraksi. Produksi dan kehidupan sperma memerlukan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Karena skrotum terletak di luar rongga tubuh, maka suhunya selalu di bawah suhu tubuh. Dalam skrotum juga terdapat cremaster, suatu otot serat lintang yang kecil dan dapat mengangkat testis mendekati rongga panggul bila dalam keadaan dingin. Dengan demikian, testis akan dapat menyerap panas dari tubuh untuk menghilangkan kelebihan panas yang akan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ genitalia dalam atau interna. Kelenjar seks saluran genital dan testis membentuk organ reproduksi internal yaitu epidermis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra adalah bagian lain dari saluran genital. Vesika seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretral atau Cooper membentuk kelenjar kelamin. Yang pertama yaitu adalah testis. Gonad jantan adalah nama lain dari testis. Dua struktur berbentuk oval berdiameter kira-kira 5 cm ditutupi oleh skrotum dan terbuat dari pembuluh darah kecil yang dikenal sebagai tubulus seminiferus. Sel Leydig dan tubulus seminiferus, pembuluh darah halus, ditemukan di dalam testis, sementara sel Leydig bekerja untuk membentuk hormon testosteron. Tubulus seminiferus terlibat dalam proses pembuatan sel sperma atau spermatogenesis. Jadi selain memproduksi hormon testosteron, testis berfungsi sebagai alat penghasil sperma. Yang selanjutnya adalah saluran kelamin. Yang pertama itu adalah tabung yang berliku yang disebut epididymis. Muncul dari testis. Epididymis adalah saluran yang menghubungkan testikel dengan vas deferens dalam sistem reproduksi pria. Yang selanjutnya itu adalah saluran lurus yang keluar dari epididymis. Dikenal sebagai vas deferens memfasilitasi pergerakan sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau kantung semen terhubung ke uretra melalui saluran sempit yang disebut saluran ejakulasi. Saluran ini dapat menyemburkan sperma sehingga masuk ke ureter dan mengalir keluar. Selanjutnya adalah penis berisi uretra, tabung terakhir dari saluran genital karena membantu mengeluarkan urin dari tubuh. Uretra berfungsi sebagai jalur eliminasi. Uretra berfungsi sebagai saluran air mani dari kantong semen, menjadikannya saluran kelamin sementara. Selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan tentang kelenjar kelamin yaitu vesicula seminalis. Sepasang vesicula seminalis atau kantong air mani menyatu untuk membentuk satu kantung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel sperma. Dindingnya memiliki kemampuan untuk membuat getah kuningan yang kaya akan nutrisi. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar prostat, yaitu cairan vesicula seminalis dibuat basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, digunakan untuk melindungi spermatozoa dari kesamaan vagina dan uretra. Yang selanjutnya adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper.
Kelenjar ekskresi cairan alkali terletak di bawah kelenjar prostat. Semen dibuat ketika sperma dari testis bergabung dengan cairan kelenjar kelamin. Air mani ini dikeluarkan saat sanggama melalui uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Untuk menjalankan fungsinya, sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian, mulai dari labia mayor, labia minor, klitoris, vagina, rahim, tuba falopi, hingga ovarium. Hubungan seksual reproduksi dan mengalami siklus menstruasi. Pada dasarnya, fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan selama masa perkembangan janin. Organ reproduksi wanita akan menghasilkan kurang lebih sebanyak 6 juta ovum. Setelah anak dilahirkan, ovum tersebut akan tersisa sekitar 1 juta sel telur. Lalu ketika telah mencapai masa pubertas, hanya ada sekitar 300.000 sel telur yang tersisa pada organ reproduksi wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genital luarnya atau eksternalnya. Yang pertama adalah labia mayornya. Labia mayor itu adalah bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia mayor akan ditubuhi rambut atau berkemaluan yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam rongga organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya itu adalah labium minor. Labium minor itu adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukurannya. Organ ini terletak pada labia mayor di dalamnya dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra. Saluran yang berfungsi sebagai membawa urin ke luar tubuh. Kulit labia minor memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun bengkak. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minor. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf yang sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang selanjutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang vagina ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat hubungan seksual. Selanjutnya adalah hymen. Hymen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Selanjutnya adalah organ genitalia dalam atau internal. Yang pertama itu adalah vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau cervix dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan. Bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Saat itu vagina
juga dilapisi oleh selaput lendir yang dapat menjaganya agar tetap lembab. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian, yaitu serviks atau leher rahim. Bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dan dengan vagina. Utamanya leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu ectocervix dan endocervix. Cervix dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, cervix juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Yang kedua yaitu adalah korpus atau badan uterusnya. Bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan seluruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Jika telah memasuki proses persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tuba falopi. Tuba falopi adalah atau oviduct adalah dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau infundibulum menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sempurna dengan sperma. Nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim. Yang selanjutnya adalah ovarium. Ovarium itu adalah indung telur atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi hormon estrogen serta hormon progesteron. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.